Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menonton video saya ini dan juga rekan-rekan saya yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nan Muhammad Rahab, 1810885306. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang dimana topik yang saya ambil yaitu deterrence has lost of ineffective in the wake of the Cold War discussed. Jadi apakah deterrence ini masih efektif nggak dilakukan hingga sekarang? Jadi saya akan membahas itu. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan lebih awal, kita harus mengetahui apa itu deterrence. Jadi deterrence ini adalah suatu cara atau langkah untuk mempertahankan negaranya sendiri dengan cara defense. Jadi defense ini adalah suatu cara melawan serangan dari musuh, melakukan hal yang tidak akan merugikan negaranya sendiri. Jadi defense ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama itu deterrence, yang kedua itu complaints, yang ketiga itu offense, yang terakhir itu swaggering. Di sini kita akan membahas deterrence saja karena melihat dari topik kita yang akan membahas tentang deterrence. Jadi deterrence ini adalah suatu di mana aktor negara yang memiliki defense pada suatu serangan fisik. Jadi deterrence ini hanya menakut-nakuti lawan saja atau memamerkan alat perang yang mereka punya untuk tujuan agar negara itu tidak mudah diserang oleh negara lain juga. Di sini negara-negara akan berlomba-lomba untuk menambahkan alat perang mereka guna untuk tidak akan diserang oleh negara lain dan menjadi negara power di dunia ini. Salah satu defense yang dimiliki oleh setiap negara, misalnya contohnya saja negara Indonesia itu membeli sebuah nuklir kepada Jepang agar US tidak berani menyerang Indonesia, agar tindakan ini dilakukan US agar berhati-hati lagi dalam bermain-main dengan Indonesia dengan deterrence yang dimiliki oleh Indonesia itu. Jadi dalam strategi deterrence ini memiliki 2 jenis lagi. Yang pertama itu primary deterrence. Ini adalah suatu di mana untuk mencegah potensial agresor agar tidak menyerang negara agresor. Yang kedua yaitu adalah extend deterrence. Itu adalah cara bukan hanya mencegah saja agar negara kita tidak diserang, akan tetapi juga agar potensial dari agresor ini tidak menyerang negara-negara sahabat, anggota aliansi, dan negara di bawah pengaruh deterrence. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jadi deterrence ini adalah suatu ajang juga bagi negara untuk memperkuat pertahanan mereka agar negara yang akan ingin menyerang mereka akan lebih berhati-hati dalam menyerang mereka. Dan di sini deterrence juga dapat untuk meningkatkan alat perang mereka. Jadi negara-negara ini dapat berlomba-lomba untuk menjadi superpower di dunia ini. Dan deterrence ini juga disebut sebagai bentuk penolakan untuk mempercayai pihak lain juga, dengan asumsi pihak lain juga justru akan memberikan juga kerugian kepada negaranya. Selanjutnya yaitu untuk menjawab topik dari yang saya ambil itu adalah apakah masih relevan deterrence ini digunakan hingga sekarang. Kalau menurut saya pribadi itu masih relevan karena setiap negara itu harus memiliki defense yang kuat agar tidak terjadi peperangan atau kolonialisme sebagai negara mereka, seperti contohnya saja Indonesia. Dan ini juga agar antisipasi dari peperangan, walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita akan bisa terjajah kembali apabila defense kita itu lemah atau ada permasalahan politik ekonomi dari suatu negara. Hal ini negara akan takut untuk berurusan dengan Indonesia jika deterrence kita itu lebih kuat daripada negara lain. Dengan ada deterrence ini, negara-negara itu akan melakukan seperti kebijakan itu akan melakukan sematang-matangnya agar tidak menuju salah langkah untuk kerugian negara yang ia mau serang itu.
deterrence ini, Indonesia juga bisa melihat kekuatan negara lain agar sebagai acuan mereka untuk daya saing, akan berlomba-lomba juga mempunyai alat perang yang kita lihat dari teknologi zaman sekarang ini, untuk menjadikan negara itu superpower. Dan itu alasan saya masih setuju dengan adanya deterrence hingga saat ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Sekian dari penjelasan topik saya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.